Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu diberikan limpahan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat memaksimalkan kegiatan kita dengan sebaik-baiknya, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan paling tiga saat ini kita berada di kondisi di mana kita melihat ada tiga golongan manusia. Yang saya sebut yang pertama adalah golongan orang yang muslimun mu'minun, yaitu di mana orang ini, golongan ini adalah golongan yang sangat sedikit, tidak banyak jumlahnya. Di mana orang muslimun mu'minun ini adalah orang yang muslim istiqomah dengan keimanannya, yakni orang Islam yang istiqomah dengan keimanannya, selalu menjalankan aturan-aturan atau syariat Islam. Ini sangat sedikit. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang mengaku dirinya Islam tetapi dia tidak memiliki pengakuan. Iman itu adalah pengakuan dan Islam itu adalah pembuktian. Bagaimana mungkin orang bisa mengaku tanpa ada pembuktian? Dan bagaimana pembuktian itu bisa dikatakan sah, bisa diakui kalau tidak ada legalitas berbentuk yang namanya iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu golongan yang pertama ini sangat sedikit, sehingga apabila ada orang yang mengaku dirinya Islam tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal ibadah yang baik, maka disebutkan di dalam Al-Quran, amalhum kasyarab, amal ibadahnya seperti fata morgana, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang baik adalah iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan Islami atau menjalankan syariat Islam. Dan orang yang mengaku dirinya Islam hendaknya memiliki legalitas dengan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai kitab sucinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat yang kedua, golongan kedua adalah golongan orang yang muslimun, yakni orang muslim yang melakukan ibadah-ibadah pada waktu tertentu saja, atau disebut dengan muslimun musiman. Orang muslim yang mengaku beriman tetapi melakukan ibadah-ibadah di waktu tertentu saja. Misalnya bagaimana? Misalnya ketika pada hari-hari biasa dia tidak pernah melakukan ibadah, tetapi di bulan puasa karena malu terhadap tetangganya, malu terhadap saudara-saudaranya, malu dengan orang lain, malu dilihat oleh orang tuanya, sehingga kalau biasanya dia tidak sholat di bulan suci Ramadan, dia ikut sholat. Orang tarawih, dia ikut tarawih. Tarawihnya di awal dan di akhir saja. Ini adalah orang yang melakukan ibadah pada musim-musim tertentu. Ketika hari-hari biasa dia tidak pernah melaksanakan ibadah, tidak sholat, tidak ngaji. Pada hari Jumat dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena apa? Karena takut dicemoohkan, dihina, dikucilkan oleh orang lain, sehingga melakukan ibadah pada musim-musim tertentu. Pada hari-hari yang lain dia tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah tadarus membaca Al-Quran, sehingga di bulan suci Ramadan dia rajin melaksanakan ibadah pada musim-musim tertentu saja. Kadang-kadang sholatnya dalam setahun hanya 2 kali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha saja. Inilah golongan yang kedua, adalah muslimun musiman, orang muslim yang istiqomah dengan keimanannya pada musim-musim tertentu, menjalankan ibadah pada musim-musim tertentu. Golongan yang ketiga adalah
golongan yang mungkin banyak di antara kita, yaitu muslimun musingin, orang muslim yang bikin pusing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang ini atau golongan ini tidak bikin pusing? Dia mengaku beriman, KTP-nya Islam, tapi berzina terus, melakukan korupsi, melakukan mabuk-mabukan, melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bikin pusing. Ketika hidup di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, tetapi ketika dia mati ingin disolatkan dan ingin dibacakan Al-Quran. Maka orang ini adalah orang-orang yang bikin pusing. Mudah-mudahan kita semua tergolongan orang yang pertama, yakni mukminun muslimin mukminun, yakni orang Islam yang istiqomah dengan keimanannya, orang yang beriman selalu merealisasikan keislamannya dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu ciri orang yang beriman adalah bagaimana dia tetap menjaga hubungannya kepada sesama atau kepada orang lain. Orang yang beriman, dia akan selalu memiliki hubungan yang baik terhadap orang lain, tidak pernah mencaci orang lain, tidak pernah memfitnah orang lain atau mencelakakan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai di orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka ciri-ciri orang yang beriman akan kelihatan kesempurnaan keimanannya ketika dia dapat memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Maka orang yang beriman, dia akan merasa bahagia melihat orang bahagia. Contohnya misalnya ada orang yang sedang membuka toko di dekat rumahnya, maka dia akan bahagia ketika orang tersebut membuka toko, bukan sebaliknya. Yang terjadi pada saat ini seringkali kita lihat adalah orang-orang selalu susah melihat orang senang, maka dia akan senang ketika melihat orang susah. Na'udzubillahi min zalik. Maka hendaknya kita sebagai orang yang beriman, orang-orang yang selalu senang melihat orang senang, melihat susah ketika orang melihat susah, bukan sebaliknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga silaturahim terhadap saudara-saudara kita, sanak famili kita, tetangga kita, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang akan dikeluarkan atau dilempar ke dalam api neraka. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka orang-orang yang selalu memutuskan silaturahim dengan membuat perbuatan yang tidak baik, mencela, memfitnah sehingga terjadilah putusnya silaturahim terhadap sesamanya, maka orang-orang ini akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Kita jaga hubungan baik kita, baik kepada keluarga, sanak famili, tetangga, bahkan masyarakat yang luas, sehingga kita dapat menjaga keutuhan NKRI ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu dari api neraka, karena sesungguhnya api neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengabdikan diri kita dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dapat melakukan perbuatan baik kepada sesama kita, kepada keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, dan masyarakat luas, sehingga hubungan kita kepada Allah menjadi hubungan yang baik. Hablum minallah, kita jalan dengan baik, hablum minan nas, kita juga berjalan dengan baik.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.